Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan embrional yang sel-selnya selalu aktif membelah. Adapun ciri-ciri jaringan meristem, yang pertama, jaringan muda. Kedua, selnya selalu aktif membelah. Ketiga, memiliki dinding sel yang tipis. Keempat, protoplasmanya banyak. Kelima, memiliki inti sel yang besar. 6. Selnya belum terdiferensiasi dan belum terspesialisasi. Artinya, sel-sel pada jaringan meristem ini memiliki bentuk yang sama karena fungsinya belum dibeda-bedakan. Yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan dewasa hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Adapun ciri-ciri dari jaringan permanen adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringannya sudah dewasa. Kedua, selnya kurang aktif lagi membelah. Ketiga, dinding selnya tebal. Keempat, protoplasma lebih sedikit dari jaringan meristem. Kelima, memiliki inti sel yang lebih kecil. 6. Selnya sudah terdiferensiasi dan sudah terspesialisasi. Artinya, pada jaringan permanen ini selnya sudah memiliki bentuk yang berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Kita bahas yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung batang dan ujung akar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Tanaman menjadi tinggi. Yang kedua, meristem lateral adalah jaringan meristem samping yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan secara lateral, pertumbuhan sekunder, sehingga tanaman menjadi besar. Yang ketiga, meristem interkalar adalah jaringan yang terdapat pada ruas-ruas tumbuhan rumput-rumputan atau graminae yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Tanaman menjadi tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh pada gambar. Nah, di sini ada gambar bagian atas adalah tunas yang merupakan tempat terjadinya meristem apikal atau meristem primer, dan di bagian bawah ada ujung akar juga sama tempat meristem apikal. Contoh yang lain pada jaringan meristem interkalar, misalnya pada tanaman rumput-rumputan. Bisa kalian lihat tanaman rumput-rumputan ini contohnya pada tebu ataupun pada tanaman bambu. Nah, pada bagian batangnya ini terdiri dari ruas-ruas. Nah, ruas-ruas ini dibentuk oleh atau tempat tumbuhnya meristem interkalar. Jaringan meristem lateral. Contoh yang lain pada jaringan meristem lateral misalnya pada cambium dan cambium gabus. Nah, pada gambar di sini penampang melintang pada batang dikotil. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar yang berwarna hijau, ini adalah cambium. Cambium ini melakukan pembelahan
ke bagian dalam akan membentuk xilem sekunder. Nah, sedangkan ke bagian luar dia akan membentuk plum sekunder. Nah, kambium jaringan meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pembesaran pada bagian batang. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, meristem primer. Berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Pada umumnya, terletak di ujung batang dan di ujung akar. Jaringan ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem sekunder. Berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Contohnya, kambium dan kambium gabus. Jaringan kambium merupakan kumpulan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan plum pada batang dan akar dikotil dan gimnospermae, serta beberapa tumbuhan monokotil, misalnya agave dan aloe. Juga menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau terjadinya penambahan batang. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya, materinya tentang jaringan permanen ataupun jaringan dewasa. Selamat belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.